Jadi ngeten kula terangno, jadi Quran itu didhawuhna pangeran zaman azali. Lah sing dawuhna pangeran wis ngerti nek pikirane wong Sumben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut ahad. Ahad maknane nopo? Pertama. Nah bahasa Arab kedua itu Isnaini, sila Jawa jadi no. Hari ketiga itu ya Sulasa, Salasa, terus sila Jawa Selasa. Hari keempat itu Arbi'a, ila Jawa. Yang Jawa itu ya pinter. Tapi pinternya separuh, orang fase no. Nah fase ya Arbi'a, mereka tafsir no. Dino Arbi'a, Dino no Sulasa. Terus Kemis yang kata Khamis, Kemis itu Khamisun no. Kelima, terus darah nih. Nah, ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya 5. Finishing ini Jumat. Jumat itu finishing. Jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Disebut jamek. Jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini gitu, dievaluasi total sebenarnya rubah meneh. Nah, ini darah ini jamek. Jamek terus jadi apa? Jumat. Bareng Jumat itu dina niku 6. Bahwa lagi ketemu kira 6 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 kan. 6 itu setu pangerane serewa apa-apa. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. Nah, terus dina Sabat. Sabat itu dina apa? Istirahat. Lan Yahudi iki yo prai. Setu. Lan kan nuntut prai setu koyo ngono kok. Ya, ana kiai-kiai iku mau prai setu kok mirip. Jadi pangeran wis bar tapi dino kudu 7. Padahal hakikate sing kanggo iku mau 6. Iku nunjukno nek nganggur iku peristiwa sing mesti ngingkupi manusa. Mane wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Kok bukti kudrahe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip, paham ya. Di pakar-pakar mikir carane, mikir donya jebule sing mati wong sing nopo? Nganggur. Berarti wong sibuk diburak no wong nganggur. Nah setelah akhirnya dino libur. Makanya pangeran duka ketika wong Yahudi darani setelah pangeran kesel terus nopo istirahat. Makanya Allah duka wong Yahudi terus setelah dino sing enak darani setelah aku kesel dari pangeran. Kowe kudu kesel pisan, aja duwe aktivitas. Wong Yahudi diharamno kerja di nopo? Termasuk diharamno berburu ikan di hari nopo. Sakunane kuno itu pangeran gak ada nak nyoba niku, ya nyoba. Dino Sabtu tenggene Israel mriku, saniki dadi negara Israel atau negara Palestina. Soalnya negara kono, kemudian negara Israel berarti kan ngakoni eksistensi nopo Israel. Kan ngakoni Palestina, wong cari PBB ora nopo. Soalnya kono Palestina berapa? Israel. Nak dino Sabtu wak niku kathah. Iwak kathah. Nah, akad diburu wis ra ono. Yahudi buru Setu, ora oleh pangeran. Yahudi dake dikai parit-parit ning dino Setu. Tapi ora iku den. Ora nopo? Ora jupo. Jadi dikai parit-parit jebakan tapi ora jupo. Tapi iwak ora iso balik ning segara dijupuk akad. Nek takoki pangeran, "Lah kok golek iwak Setu-setu boten mesti boten kula pendet to." Tapi mbok jupuk akad. Lah nggih dipe akad sementing boten. Terus akhirnya wong Yahudi itu wong sing tukang ngakal, apa? Tukang ngakal. Ada yang berono wong cerdas itu disebut wong apa? Yahudi. Jadi pangeran mawon badhe dijak niku delian. Lalu terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab, ya model daging ngoten. Sumben itu wong sing ngelah zakat, misalnya. Jadi di wedhus 40 kan wajib zakat sito. Itu nak sampai akhir tahun 11 sito, itu sudah wajib. Perkarane syaratnya haul sedurunge sempurna setahun. Kok sembelih itu bodol. Ku somben jari ini ku pangeran legono bening tong terus dilebono rokok. Nah pangeran rokok. Gusti lho kula mboten salah umpamane dereng wajib. Ora cuma legono tong. Tapi kula teng jero tapi tak legono tong. Jadi kena ngilah ya pangeran apa? Ngilah disebut wa mataru wa khairun apa? Ada tiang ngaji sejarah, jadi kuno itu wong itu ngakal. Jadi
ora ono pikiran tuane manusa kaya ngakali. Jadi ngakali itu ora wong politikus saiki wis do pinter-pinter, tapi mau niru. Nabi Yusuf niku dipateni, niate keluargane dipateni. Singkat cerita, bareng dicemplungno tenggene sumur, dulure Nabi Yusuf ya pura-pura kaya-kaya sing mangan serigala. Niku ngakali napa to? Ngakali. Bilang ya abana kita ini dolan tenggene hutan, Pak Akalahu dia. Terus ya gayanya tenanan wajah ala komisi tidak minta. Mereka membawa apa? Darah. Jadi kabinnya Yusuf itu berlemotan apa? Tapi mulai dulu kejahatan itu nggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala. Jadi Nabi Yusuf, kok pinter serigala ini akhlak. Tapi mangan anakku kabinnya dicoklok terus lagi anakku kok dipangan. Mereka bareng didelok ora ono sing sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya. Lah iku lali kan ora nyobek-nyobek. Baju mana Nabi Yakub boleh gojlok. Kok akhlaknya kok apik serigala. Mesti ape mangan anakku kok nyoplok lagi nih, terus lagi dipangan. Mana iki gak apa? Gak apa? Sobek. Akhirnya anak-anaknya sadar sebelum pinter jenengan. Akhirnya ngaku nak. Jadi kejahatan mesti gegabah, mesti ada petilasan asar sing nyetokno nak ndekne iku gak sempurna. Tetep ana asar. Ane Quran nyebut wajah wala komisi vitamin terus sekolah bal sawarat lakum anfusukum napa amro. Pasti ini rekayasa sampean karena Nabi Yusuf, Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa Nabi Yusuf itu nggak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu Nabi-Nabi pinter. Mulanya saiki santri goblok itu kriminal tenan, dosa gede. Nggih goblok itu dosa gede. Mestine sing pinter ku santri. Riyen itu ono perawan, rontok edan tenan karo. Misalnya saya ono alatnya, kalau rusak masjid itu tes edan tenan. Tahu orang gerowong untuk kiai, tes edan tenan. Wah riyen ono wedok ayu, rontok edan waras ra. Dikeloni wong papat itu tokoh. Tokoh agama, tokoh apa ora roh wae tokoh. Mau tokoh agama kan yo ora kiai, zaman iki agama yo ora roh. Wes bareng akhirnya cah itu meteng itu hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dilapori wong papat itu oleh muni kok. Seksine wis papat nak cah wedok iku zina. Ya nyalano cah wedok iku. Nyalano terus ya wis nyalano soalnya mus hamil. Berarti kan bukti napa? Zina. Terus Nabi Sulaiman itu buatan ini kalau cerita, penjaman ngerti betapa para nabi ini ku pinter. Jika njogo agama ini pengiran, syaratnya pinter. Pinter itu buatan goblok, orang itu pinter banget, pokoknya buatan goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah ini pertama saya ngelakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takut. Nengarpe Nabi Dawud, buat jinan tak kelirian jari ini lah kok meteng. Jari paling di kumpuli asu aja. Nabi Dawud itu ngandel lah, yang seksine papat, tokoh bisa. Ya wes nak ngono sing wedok itu ditakzir wong kok gelem didemeni apa? Kowe roh tenan sing demeni asu yo jare. Nggih, Nabi Sulaiman nyeluk sitok-sitok. Asune rumane piye? Kan jawab pertanyaane abang. Sitok nek takok, ireng. Mestinya harus dijawab umum ya, masuk harus dijawab. Empat itu pertanyaan jawabannya maksudnya warnanya beda-beda. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti, nah empat itu empat-empatnya pelaku. Itu menunjukkan anak Nabi orang kena dibodohi. Jadi Nabi itu ya lugu, umi, tapi punya kecerdasan nubuah. Ya seorang lagi punya kecerdasan apa? Nubuah. Ini penting kalau atur nomor ke zaman akhir ini yang hilang kecerdasan. Jadi doa Siti keamanan tablet Fatona, tapi Fatonanya itu hilang. Makanya sebetulnya begini, kalau terang sama itu nerima ilmu dulu. Dalam konteks ini harus nih. Sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini, kalau kamu perang fisabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya, misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya, itu kamu nggak boleh ingin mati syahid itu nggak boleh.
Karena kalau kamu ingin mati syahid, artinya kamu ingin mati. Dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berkurang. Neng dinggon wong iso bela nak agama nak urip. Nak mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan 100 gara-gara kayak ambisi syahid. Terus kalung sitok jadi 99. Kalau yang pikiran kayak Anda 100. Entah ya. Kalau yang pikiran kayak Anda 50 ora. Wes ngono mau kowe egois benang mati nang buswarga nang lon widadari kan mesti utek temu ngene iku. Wong dunya ya sudah elek, cerewet kan nang mati nah. Nah. Tidak boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati saya itu begini. Perang itu tenanan nganti toh nyawa mau mati ra apa-apa. Itu jenenge waqo adimnan tapi tidak waqo akos. Jadi saya belani Nabi wani mati. Tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi. Mereka kena mati berarti reso nulung. Sehingga kalau sampai misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati berarti akhir dari sejarah Anda. Nah, agama itu tidak mau seperti itu. Nah ini penting kulatur. Jadi sampean kudu ngerti. Ya. Agama itu dipikir ulama. Mergo ulama itu niru para nabi itu mikir. Contohnya ngeten. Nabi Sulaiman itu ana cah wedok kakak adik, anaknya bodoh-bodoh cilik. Cah cilik raine ra mirip-mirip. Nah, istiwa ini kan ana bedane. Di keriting iku ora iki pesek iku ora terus raine kan beda. Cah cilik kan mirip. Singkat cerita bareng sing sitok dipangan serigala. Ya dipangan serigala. Iku adike, iku anake iku sajane sing dipangan serigala mengklaim. Nah sing dipangan ku anake mbake. Singkat cerita ben Nabi Sulaiman ambek Nabi Daud dibenarkan klaim yang salah tadi. Singkat cerita seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman saya ambilkan besok. Nanti anak ini mau saya bagi 2. Wah, akhirnya sing bener-bener dia anak itu jerit. Ampun pun kayak niku mawon adik kula. Sing adike tenang-tenang ae. Akhirnya dikekno sing nangis jerit. Gak mungkin seorang ibu anaknya disembelih tenang-tenang wae. Artinya punya kecerdasan. Adike mau pas sampai dibagi loro tenang-tenang wae. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Sampai Nabi Sulaiman diputuskan sing jerit-jerit. Karena ini yang sesuai definisi seorang apa? Ibu. Oh berarti sing dipangan yo anake sing cilik. Mosok anake apa disembelih kok tenang-tenang wae. Ini kecerdasan nubuwah. Makanya kenapa sahabat-sahabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang ngabundut nih dan perang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kamu jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak hebat. Jangan seperti itu. Bisa saja yang nggak mati ini memang dipersiapkan dari Nabi sampai Nabi wafat mengganti perannya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu harus diukur dengan ilmu ulama. Jangan karena kamu ngaji bab syuhada seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid. Ya oke, yang mati syahid itu luar biasa hebat. Tapi nyatanya afdhalus sahabat Abu Bakar ya cara zahir nggak kabundut syahid sampai dari Nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa? Rasulullah. Begitu juga Umar, Utsman, Ali. Karena tadi sahabat-sahabat itu bukan tolabus syahadah dengan makna maktulal kafir. Sama cari nanti si tafsir munir sing wala tasaban alladziina qutilu fi sabilillahi nabu amwat atau sing ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi nabu amwat itu kan diulang beberapa kali. Saya ulang lagi ya. Dan sampean punya tradisi pakai pikiran ulama, jangan pakai pikirannya sampean, kan errormu. Orang itu nggak boleh perang dengan niat tolabus syahadah, mencari mati syahid. Karena tolabus syahadah kalimat ini bisa diganti maktulal kafir. Kue perang gawang kafir. Ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? Kafir. Berarti kamu berstatus apa? Maktulal kafir. Orang yang dibunuh kafir. Dan itu bisa diteruskan dengan status Anda maktul. Berarti Anda tidak iso nderekno kanjeng Nabi. Tidak iso bela-belani. Maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita belani Nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati. Jadi mati itu katanya meskipun. Karena dalam kaidah fikih yuftafaru dimnan mala yuftafaru qasdan. Kita ini menani mati itu dimnan. Konsekuensinya mati pun tak lakoni. Tapi aja dadi kos. Utang akeh BPKB bulet bojo wani apa-apa jatuh tempo ana perang.
Jari minane mati syahid. Wah iki wae cocok. Nyaur utang ke mati syahid itu abot nyaur utang sadok mati. Terus perang tenanan. Wah yo kacau. Makanya kalau jadi ulama itu diprediksi sitok-sitok carane ngarang tafsir itu. Mati syahid itu artinya maktul al-kafir. Kalau kamu maktul berarti kamu tidak bisa bela apa? Islam. Mulane donga njuk mati bareng kok sampean ora oleh. Iki anane sampean ku penting. Bojomu paling gak rondo lah, lumayan. Jono gunane gitu. Enggak boleh. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu orang itu nggak mikir fatwa. Makanya kata ulama, nggak ada rasul yang mati di medan perang. Rasul ya bukan nabi. Nggak ada rasul yang mati di medan. Karena tadi dia maktul al-kafir itu nggak keren kan, kesannya rasul itu nggak dilindungi Allah. Ini ada musuhnya Allah mau membunuh rasul, rasulnya kebunuh. Kesannya kan nggak terlindungi. Meskipun kalaupun terbunuh nggak ngurangi hormat kita pada Rasul, tentu tidak ngurangi sama sekali. Tapi dia kan tadi maktul al-kafir. Makanya ngaji itu yang khatam. Jadi ya oke, kita ingin syahid, tapi dengan tidak cara seperti itu. Kalau syahid niatnya tadi apa? Meskipun terjadi syahid, tapi jangan aku nang perang, benang mati syahid, dunia lorot apa? Lo jebule terusannya ini mereka keselen urip. Apa? Lorot. Tidak boleh seperti itu. Makanya Nabi ngendikan masyhur doa itu sering saya baca. Ya Allah, berilah saya rezeki hidup, maka natil hayatul khairun li, selagi hidup itu lebih baik bagi saya. Tapi ketika mati lebih baik ketimbang saya, ya sebaiknya saya mati. Itu doa yang umum. Ada doa yang lebih spesifik. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan. Kalau mati saya anggap saja akhir dari segala keburukan. Mulanya sampai misalnya fasik, tukang korupsi, tukang bodoni wong, bodladis. Mestinya kalau mati itu yang seneng. Senajan itu orang tobat, tapi mati yang seneng. Ya Allah, matur nuwun badhe jenengan Pak Saini sakniki. Meskipun kalau dereng tobat, setidaknya dengan mati ini tobat otomatis. Mulai mati kan kayak iso zina, iso maling, iso korupsi. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan Anda. Bukan sekedar keburukan Anda sudah lewat, potensi bakat LM ya berakhir juga. Nah, ini kan bagus, no? Makanya kayak alim nak mati, senajan contoh minum bawa oplosan, misalnya guys, ngomong ratiri mau saya apa nih mati. Maksudnya saya ini berakhirlah semua kejahatan dia, maka ini menjadi saya. Mayat ini tahu diri merasa nak jahat, saat ini mau mati berarti saya. Ini maksud wal mauta rohatan li mingkuli syarrin. Jadikan kematian ini akhir dari segala keburukan. Nah itu Nabi. Jadi semuanya Nabi nak ngendikan bil ilmi. Begitu juga misalnya jenengan yang omah serati duit BPKB ning gadean terus melarat bojo judes wis ning kamar delok tikus liwat. Ngitung reng, orang Jawa naik sumpah ngitung reng. Itu kalau yang ngomong mursyid atau orang baik yang papan atas, mesti komentari timbang lamun atau buku tahajud, timbang lamun atau buku maca yasin, timbang lamun atau buku wiridan. Oke, itu memang iya, bagus. Tapi uang naik bingung atau kan terus bingung. Tapi nak cara kulo sebagai orang usul fikih itu bagus. Baru kayak delok tikus kira delok wong ayu sing haram. Saiki delok tikus sampai delok pupule wedok haram sih. Delok pupule itu bagus nih delok tikus, ngerti kok ora haram delok tikus. Menghindari yang haram melihat yang halal. Sehingga dalam teori usul fikih orang mukmin itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang mubah pasti di saat itu meninggalkan barang haram. Misalnya kalau gue ngaji ini nggak bisa dihukumi sunat, harus wajib. Coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat, ada perempuan buka aurat, ada apa-apa kan maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu wajib apa sunat? Wajib. Berarti delok tikus wajib atau sunat? Wajib. Karena dengan delok tikus berarti delok maksiat. Berarti delok tikus wajib. Tapi kan yo aneh misalnya kiai fatwa delok tikus wajib. Tapi nak fatwane diwale ninggal haram itu
wajib. Lah ninggal haram pas delok. Berarti delok tikus wajib. Itu kan, itu makanya zaman kalau ngaji usul fikih, jenenge kitab Lubul Usul karangan Syekh Zakaria Al-Ansor, itu ada kaidah gitu. Ada ulama yang berpendapat mubah itu tidak ada dalam bagian hukum. Umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makruh. Orang sing ngambil khilaful ulama itu suka besar penting lagi. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan keharaman. Padahal meninggalkan haram adalah wajib. Maka melakukan mubah berarti wajib. Ya jajal misalnya bunyi ini ono dangdutan sing serono. Enak melek kan bertarung. Delok orang delok kesempatan, delok rondo kiai kan bingung. Terus kowe turu itu kan mubah. Turu tangi-tangi kowe delok wis bar. Terus turumu ini kan berarti ninggal sekian maksiat. Delok wong wedok sing ora mahram sing haram. Terus turumu kok darani sunat iki ya wong ninggalno bareng. Jadi pas turu itu orang maling, orang demenan, orang zina, orang ngerasani. Makanya dulu masyhur Pak Sofyan As-Sauri itu ke masjid, ada tukang pungli, terus aja preman tukang pungli turun ke masjid, dibuka sama santrinya disuruh sholat subuh. Sama Sofyan As-Sauri nggak boleh, jangan buka. Dunia istirahatnya nawang gitu, nakani tapi ini wae subuh, pengira anak butuh sujud wong iki, sementing dunia istirahat, nanti dia turun. Karena nawang fase turu haram juga. Mereka nak dibuka, mesti programnya ya Pak. Tapi rasa pateni cekal polisi kan, pateni rasa dipateni ben kok. Nah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fikih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi itu kowe nak urip anggap baik potensi menambah kebaikan. Kowe nak mati anggap baik akhir dari segala keburukan. Dan misalnya kowe biasa mewakal bulat, tapi mati ora usah susah. Piye-piye akhir dari segala keburukan. Anda matur nuwun Gusti jenengan akhir urip kula. Aku terus potensinya gimana? Siap. Nah, misalnya, tapi sakit mawon kalau tobat itu maknanya nih galau dosa paling efektif yo mati iku aneh-aneh. Paham? Sing darani tobat ora ninggal maksiat ayo paling efektif. Tapi rasa bunuh diri mesti gising. Mesti kenapa mati rasa donga yo panjang umur teruskan Gusti memang. Mus fase kabeh mati yo donga. Tapi apa opo fase? Malah kok fase meneh ya sampai mati wae ora usah donga yo. Kulo iki mboten gadah rencana sampai mati dulu panjang umur. Kulo ora wani kok sampean sing potensi fasik. Wah. Kulo sing uripe mulang tafsir Jalalain ora wani donga panjang umur, kowe sing uripe ora jelas kok. Apa opo ae nang dunya. Tapi ora usah donga yo mati, bumi belum siap. Bumi nomor kowe ya ora siap. Ini biasa wae anut pengiran, mau bener Kanjeng Nabi. Urip desa Gusti, nak panjang coron jenengan hidup ini baik untuk saya. Mati ya baik Gusti, kalau mati menurut jenengan baik untuk saya. Jadi kan, dengan Nabi itu simpel. Ya Allah, hidupi saya selagi ini hidup itu baik untuk saya. Akhini makanatil hayat khairan li. Wa tawafani makanatil wafat khairan. Saya ini orang marahi pengiran. Gusti kula paringi bojo sing ayu santri kathah pengaruh kathah mati husnul khotimah urip kok penak ngarane mbahmu tapi dipek la wong liya masa murah donga mur wong pengiran gitu nya wis darul balak nggon ujian kok njaluk paling enak-enak juga sesuai rencana Tuhan kuwi sekirno dingino itu rencana Tuhan kok malah kok urip kok penak mati mutu suara keluarga ini bujut ora oleh donga niku dongane wong sombong ora oleh donga. Tapi jaluk tok mosok ora oleh Gus. Lah kok nek meni jaluk ora keturutan ke jar juta tak jaluki ya ora nuruti. Ka oleh kang ngono Gus. Ndonga wae kados marane Kanjeng Nabi. Mun Gusti manut mawon jenengan. Jadi tadi ku kecerdasan. Gua balik gitu. Jadi bumi langit itu digawe niku dina Ahad. Pertama niku sebenarnya atak suruh nabil ladi walakol ardosi yaumaini. Jadi pertama pangeran gawe itu Ahad Senin. Tapi gak diterusno, gak selesai. Terus
Atakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu napa anda dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'atin ayam sawa'al lisail terus sumastawa ila sama wa hiya tufan. Jadi pangeran pertama lagi bumi orang dino ditambahin lah orang dino terus ditinggal noto langit terus nonang di bumi. Jadi di bumi udah jeda 4 hari berturut-turut sing 2 ini jeda. Nah terus napa jenenge Jumat paling terakhir iku apa gawe Nabi Adam niyok ruhi Nabi Adam ngono ya. Nabi Adam itu kan dado digawe bodine bentuke saking nopo tuh tanah digawe bentuke pengiran tapi dibarno terus tapi wis bolong dadi pangeran gawe Nabi Adam kok tanah itu sing ngirum ya bolong rupane tapi dibarno bareng disebul roh kondas kobon-bonan Nabi Adam itu untuk saenake dhewe mulane baru kan Nabi Adam pas tok dodo weteng wonten Nabi Adam kejut tangi padahal nyawa itu kok sikil umpama Nabi Adam yo dadi manusa nyawane tok sikil nak sikil dikethok wong mati mergo sama nyawane itu kan mbah-mbahmu Nabi Adam nyawa tok sikil kejut tangi terus glegek tangi gak lha kok wis tangi wong nama merodok sikil mun kepengin ya terus wakana insan lho ajula manusa kesusu tapi kesusu Nabi Adam dadi ape mau nyawa nganti tok sikil nak sikil dikethok mati jadi baru kasih sikil ora ono apa nyawa iku pangeran. Jadi terus Nabi Adam digawe ning akhir dina Jumat mepet lan wong seneng kesusu kok pangeran gawe manusa wis mepet-mepet pas terakhir dinten apa mulane kula nganti sakniki angger akhir Jumat kula donga jadi donga paling mustajab akhir saatin menjaumi lebo Jumat karena pas itu Allah bikin sinten Nabi Adam semono niku terus Nabi Adam itu nak roh lemah ya lemah sing sampean injek sekarang itu delok dulure mergo cara Nabi Adam umpama kowe bayangno dadi Nabi Adam kowe coba bayangno dadi wong saiki. Kowe nek kepengin tauhid bener bayangno kowe dadi Nabi Adam. Ketika kamu jadi Nabi Adam dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir, bisa melihat terus delok bumi. Mesti pikiranmu ngene. Ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah iso mikir. Mergo qoribu ahdin bil mukjizat. Niki ruwono kowe nek kepengin iman bener diridani Allah. Kula baleni malih. Kowe nek ora kepengin dadi wong PKI, wong komunis sing anti Tuhan. Umpama kowe dadi Nabi Adam terus delok bumi. Kowe iso mikir ya, iso mikir Nabi Adam kan iso mikir wong manusa. Delok bumi itu dekat sekali enggak dengan materi kamu. Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyawa. Apa mana Nabi Adam yang ngerti, nah Allah gawe manuk itu mau bumi dikun jadi manuk, sitok pun jadi wet, sitok pun jadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget nak tanah ini setiap saat sudah jadi. Terus bareng ribuan orang jadi manusia, ngerti-ngerti ono periode di mana syaratnya manusia terus lewat bapak dan ibu. Allah kepengen manusia eling kudrohe Allah sempurna. Bikinlah Nabi Isa tanpa apa? Tanpa bapak. Tapi mau mesti kaget gak iso manusia kok tanpa bapak. Akhirnya Allah ngeling nomen. Lah nek kowe darani Isa ora mungkin mergo tanpa bapak, kudune Adam luwih mungkin, luwih mohal wong tanpa bapak, tanpa ibu. Ngene Allah ngelingno inna masalah Isa inda wa kama sali. Mulane nek pengen mukmin sing tenanan, eling umpama kowe dadi nabi.